Bab 746. Plak. Tanto memukul Ronald sekali lagi. Bajingan. Beraninya kamu mencemarkan nama bosku. Hari ini aku akan membunuhmu. Ancam Tanto. Tanto sangat takut. Adril itu iblis. Biarpun Ronald tidak takut padanya. Tetapi Tanto tidak ingin mati di tangan Adril. Namun, beraninya Ronald bodoh ini melibatkan Tanto dalam masalah ini. Tanto semakin marah saat memikirkan itu. Dia langsung menarik kerah pakaian Ronald dan menamparnya dengan keras ke kiri dan kanan. Plak, plak, plak. Kepala Ronald dipukul seperti drum. Hidung dan mulut Ronald berdarah. Dia mulai memohon pada Tanto. Pak Tanto, tolong jangan pukul aku lagi. Aku tahu aku salah. Apa yang kamu tahu? Berlututlah pada bosku. Teriak Tanto. Tanto menendang lutut Ronald dengan kuat, membuatnya terhuyung-huyung dan berlutut di depan Adril. Ronald tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba terdengar suara marah Tanto di telinganya lagi. Cepat minta maaf kepada bosku. Ah, aku. Ucap Ronald dengan gugup. Dia menatap Adril dengan tatapan takut. Dia baru sadar bahwa dirinya telah salah paham. Adril sepertinya bukanlah seorang mahaguru biasa dari kota Silas. Bahkan anak pejabat kelas atas di Majaya seperti Tanto pun begitu tunduk pada Adril. Apalagi dirinya yang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Tanto. Bagaimana bisa dia berani menyinggung orang yang bahkan tidak berani disinggung oleh Tanto? Mahaguru Adril. Aku salah. Maafkan aku. Aku nggak seharusnya berkata begitu. Aku pasti akan membuat film dokumenter tentang prestasimu dalam memberantas narkoba dan memutarnya selama 24 jam di stasiun televisi. Ucap Ronald. Semua orang terdiam dan memandang Adril dengan tatapan penuh kejut. Bahkan Tanto pun begitu hormat kepada Adril. Bukankah Adril hanya seorang mahaguru kota Silas yang kampungan? Kenapa begitu? Sebaliknya, Aurel malah dengan angkuh melihat mereka dan mendengus dingin. Lalu berkata, sudah kubilang sejak awal. Idolaku bukanlah orang yang bisa kalian singgung. Tapi kalian gak percaya dasar orang-orang berpikiran sempit. Wajah Ronald malu saat diledek. Tetapi dia tidak berani banyak bicara. Dia hanya berkata, ya, Nona Aurel benar. Aku memang berpikiran sempit. Nggak tahu betapa hebatnya Pak Adril. Aku mohon Pak Adril beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku pasti akan membantu Pak Adril meningkatkan kepopuleran. Ronald berkata begitu. Tetapi dalam hatinya dia mengumpat Aurel. Wanita sialan. Kalau kamu memberitahuku bahwa Adril begitu hebat sejak awal, aku nggak mungkin berani menyinggungmu. Namun, setelah berpikir sejenak, Ronald juga sadar bahwa bahkan jika Aurel memberitahunya sejak awal, dia juga pasti tidak akan percaya. Semua orang di tempat terlihat ketakutan. Mereka tidak berhak berbicara sama sekali saat ini. Adril sebenarnya tidak berniat untuk banyak bicara dengan Ronald. Orang seperti dia tidak pantas untuk dihukum oleh Adril sendiri. Dia hanya orang biasa saja. Adril masih ada urusan lain yang penting. Dia berkata pada Tanto, kamu saja yang tangani mereka. Kalau ada apa-apa, aku akan bertanya padamu. Baik, ucap Tanto. Dia sepenuhnya terlihat seperti pengikut setia. Di depan Ronald yang panik, dia berkata dengan sinis, pulanglah dan beritahu ayahmu bahwa Departemen Kehakiman akan mendatangi stasiun televisi besok untuk menyelidiki masalah ekonomi ayahmu. Apa? Tolong ampuni aku, Pak Tanto. Ucap Ronald dengan sedih. Wajahnya pucat. Dia langsung memeluk paha Tanto dengan erat untuk memohon. Di zaman ini, siapa yang bisa lolos dari pemeriksaan? Terutama orang-orang pemegang kekuasaan. Siapa yang tidak pernah melakukan transaksi kotor? Bagaimana mungkin ada orang yang berkuasa tapi tidak serakah bertahan di lingkaran ini? Apalagi ayah Ronald adalah kepala stasiun. Hal yang pernah dia lakukan tentu bukan hal-hal kecil. Begitu dia diperiksa, bisa-bisa dia akan dipenjara selamanya. Tanto menendang Ronald dengan tidak sabar dan tidak lagi melihat Ronald. Dia mengangguk dan membungkuk kepada Adril sambil berkata, Bos,
Aku sudah memesan ruang VIP. Maukah kita pergi dulu?